Perkenalkan, nama saya Asena Zifanya dari 12 MIPA 2. Kali ini saya akan menjelaskan materi fisika tentang induksi Faraday. Hukum induksi Faraday. Hukum induksi Faraday adalah hukum dasar elektromagnetisme yang memprediksi bagaimana medan magnet berinteraksi dengan rangkaian listrik untuk menghasilkan gaya gerak listrik, fenomena yang disebut sebagai induksi elektromagnetik. Selanjutnya, induksi Faraday dibagi menjadi 3. Yang pertama hukum Faraday, yang kedua hukum Lenz, yang ketiga GGL induksi pada lob kawat. Hukum Faraday. Hukum Faraday adalah serangkaian hukum-hukum elektromagnetik yang dirumuskan oleh fisikawan Inggris yang bernama Michael Faraday. Hukum Faraday menjelaskan hubungan antara medan magnet dengan arus listrik yang diinduksi. Selanjutnya, hukum Lenz. GGL induksi pada sebuah rangkaian tertutup akan menghasilkan arus listrik. Arus listrik yang ditimbulkan akibat GGL induksi disebut sebagai arus induksi. GGL induksi dan arus induksi ini hanya akan timbul selama terjadi perubahan flux magnetik. Hukum Lenz menyatakan bahwa arus imbas akan muncul di dalam arah yang sedemikian rupa sehingga arah tersebut menentang perubahan yang menghasilkannya. Yang terakhir, GGL induksi pada lob kawat. GGL induksi pada lob kawat adalah gaya gerak listrik yang timbul akibat perubahan flux magnetik. GGL induksi dapat terjadi pada kumparan yang mencangkup sejumlah flux garis gaya medan magnetik. Faktor yang memengaruhi GGL induksi adalah kecepatan perubahan medan magnet, banyaknya lilitan, luas loop, dan bentuk loop. Selanjutnya, contoh induksi Faraday di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, motor listrik, kedua, generator listrik, 3, transformator, 4, kabel pengisian nirkabel. Ini beberapa contoh yang bisa kita ketahui. Contoh soal 1, suatu penghantar lurus panjang yang dialiri oleh arus listrik sebesar 1,5 ampere. Suatu elektron dapat bergerak dengan kecepatan 5 kali 104 meter per sekon. Searah arus di dalam penghantar dengan jarak 0,1 meter dari penghantar tersebut apabila muatan elektron adalah min 1,6 kali 10 min pangkat 19 C. Maka besar dari gaya pada elektron oleh arus di dalam penghantar itu adalah penyelesaian B sama dengan nu0 dikali I per 2VA. B sama dengan 4V kali 10 min pangkat 7 kali 1,5 per 2V kali 0,1. B sama dengan 6 kali 10 min pangkat 7 per 0,2 C. Hasilnya B sama dengan 3 kali 10 min pangkat 6 Weber per meter kuadrat. Kemudian kita mencari gaya yang ada pada elektron. F sama dengan E dikali V dikali B. F sama dengan 1,6 kali 10 min pangkat 19 kali 5 kali 10 pangkat 4 kali 3 kali 10 min pangkat 6. F sama dengan 24 kali 10 min pangkat 21. Hasilnya F sama dengan 2,4 kali 10 min pangkat 20 N. Selanjutnya, contoh soal kedua. Sebuah batang magnet digerakkan menjauhi kumparan yang terdiri atas 600 lilitan. Flux magnetik yang memotong berukuran dari 9 kali 10 min pangkat 5 Weber menjadi 4 kali 10 min pangkat 5 Weber dalam selang waktu 0,015 sekon. Besar GGL induksi yang terjadi antara kedua ujung kumparan adalah, kita jawab, diketahui N sama dengan 600 lilitan, nilai flux mula-mulanya sama dengan 9 kali 10 min pangkat 5 Weber.
menjadi nilai flux keduanya sama dengan 4 kali 10 min pangkat 5 Weber. Delta flux sama dengan flux 2 dikurang flux sama dengan 4 kali 10 min pangkat 5 dikurang 9 kali 10 min pangkat 5 sama dengan min 5 kali 10 min pangkat 5 Weber. Delta T 0,015 sekon diubah menjadi 15 kali 10 min pangkat 3 sekon. Ditanya nilai GGL. Penyelesaian persamaan dari GGL induksi epsilon sama dengan min N kali delta flux per delta T sama dengan min 600 dikali min 5 kali 10 min pangkat 5 per 15 kali 10 min pangkat 3. Nah, karena nilai min 5 dan 15 bisa dibagi, maka sisa 1 dan min 3. Jadi min 5 kita coret jadi 1, 15 kita coret jadi min 3. Selanjutnya, karena 600 bisa dibagi dengan min 3, maka sisanya kan 200. Jadi kita tulis di atas min 600 jadi 200. Jadi 600-nya kita coret. Jadi nilai GGL-nya sama dengan 200 kali 10 min pangkat 5 kali 10 pangkat 3, yang hasilnya 2 volt. Kesimpulan dari semua percobaan yang sudah dilakukan menyatakan bahwa jika ada gerak relatif antara konduktor dan medan magnet, hubungan flux dengan kumparan berubah dan perubahan flux ini menghasilkan tegangan pada kumparan. Dan hukum Faraday pada dasarnya menyatakan ketika flux magnet atau medan magnet berubah terhadap waktu, gaya gerak listrik dihasilkan. Ini saja materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.